Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala sesuatunya kalau kita mau melaksanakan suatu aktivitas, ada baiknya kita berdoa. Karena doa itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat prinsip. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang tidak diawali dengan doa ataupun tidak diakhiri dengan doa kurang bermanfaat, ya. Bahkan bisa jadi tidak akan mendapatkan pahala menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan aktivitas pun itu kalau bisa juga atas dasar ikhlas, ya, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh kalau kita melihat, ya, suatu binatang yang mana binatang tersebut kiranya perlu bantuan kita, ya apa salahnya, ya, tanpa pamrih kita coba untuk menolongnya. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam layar monitor, nah ini adalah wapung kecil, ya. Sebenarnya bukan mati, ya, tidak mati, tetapi ini karena tergeletak, ya, di keramik sehingga tidak bisa keluar ataupun tidak bisa terbang, ya. Dia kelihatan istilahnya itu mati kelihatannya, tapi kenyataannya insya Allah masih hidup. Nah, ini sebenarnya ada baiknya harus kita tolong, ya. Kita tolong insya Allah, dan kita tolong, ya, walaupun kita tidak bisa mendengar bahasa binatang ataupun hewan ini, tetapi dia akan merasa senang, ya. Kita coba untuk kita tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata masih bisa bergerak. Nah, ini masih bisa bergerak. Insya Allah nanti kita masukkan ke rumput biar merasa tenang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu contoh, ya, bahwasanya aktivitas apapun kalau kita niati, insya Allah, ya, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aktivitas tersebut juga sesuai dengan dasar-dasar ketentuan yang ada. Nah, ini ternyata masih bisa jalan, ya, insya Allah nanti kita masukkan ke rumput. Ini, ya, masih jalan disikut, ya, kita masukkan ke rumput. Nah, yuk, turun. Nah, insya Allah biar dia itu aman, rasa aman, ya, bisa nyumput di rumput, ya, terserah mau nyumput mau kemana, yang penting kita amankan. Nah, kita cari tempat yang aman, ya. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya aktivitas apapun kalau kita niati dengan nilai ta'ala. Nah, ini adalah salah satu pelajaran buat kita semua, ya. Ya, sebenarnya mau diperlihatkan mau tidak diperlihatkan, ya, insya Allah innama a'malu binniyat, ya, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat kita. Yang penting kita niatnya ikhlas, insya Allah, ya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kita bukan pahala saja, ya, tapi minimal kita harus mengetahui nilai fadilah, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya, sebagaimana halnya misalnya melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Nah, kita minimal
mengetahui bahwa kalau kita sholat berjamaah itu insya Allah mempunyai nilai kelebihan dibandingkan sholat sendirian. Nah, ini khususnya laksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu ya. Apabila kita sendirian itu menurut pandangan Islam mendapat 1 derajat, tetapi kalau kita berjamaah insya Allah baik imam maupun baik makmum itu punya nilai yang sama, yakni mempunyai kelipatan 27 derajat. Ini adalah suatu keyakinan ya. Tidak kelihatan, derajat itu tidak kelihatan. Ini adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atas dasar itu tentunya kita berlomba ya, bagaimana upaya kita supaya kita bisa mengamalkan hal tersebut ya. Bukan semata-mata kita mencari yang 27, tetapi kalau kita mengetahui nilai fadilah ataupun nilai yang ada di dalam aktivitas atau kegiatan tersebut ya, insya Allah akan timbul semangat pada diri kita ya, bahwasanya kalau kita melakukan suatu kebaikan menurut cara-cara yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah akan berdampak positif ya, dalam artian kita melaksanakan suatu aktivitas tersebut tidak ragu-ragu. Contoh yang lain misalnya di dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita melihat ada kayu yang melintang di jalan, yang melintas di jalan. Sehingga dengan adanya kayu yang melintas di jalan tersebut, orang lewat tersebut agak mengalami kesulitan. Ya. Nah, dalam hal ini kita ada baiknya ya, berhenti sejenak. Kita ambil kayu tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita singkirkan orang lain yang lewat akan merasa nyaman. Nah, sebenarnya sih tanpa pamrih ya, kita nggak harus pengen di ini, pengen di itu oleh orang lain. Kita pokoknya ridho Allah yang kita harapkan. Insya Allah dengan kita menyingkirkan kayu ya, ataupun menyingkirkan hal-hal yang mungkin bisa menghalangi orang yang sedang lewat, itu insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh yang mana kalau kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah akan berdampak positif pada diri kita. Lebih dari itu, selain sholat, masih banyak contoh-contoh lagi yang mana nilai fadilah ataupun nilai amal perbuatan tersebut juga akan mendapatkan istilahnya itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya saja kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita dalam keadaan berwudu, insya Allah punya nilai tambah ya, punya nilai tambah. Tetapi kalau kita tidak dalam posisi berwudu ya, ini kan juga sedikit menyalahi aturan. Karena apa ya, syarat kita membaca Al-Quran kalau bisa kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ini aturan ya, tapi kalau kita karena situasi kondisi ya mungkin dalam keadaan batal wudunya ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita memang sudah niat untuk baca Al-Quran, ini ada baiknya kita harus
berwudu dulu, karena dengan berwudu insya Allah nilai pahalanya akan lebih jika dibandingkan dengan posisi tidak berwudu. Ya. Allah perhitungkan satu huruf, yaitu mempunyai kebajikan. Ya. Bisa jadi 2, 3 maupun 10 kebajikan, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya. Ya, yang penting kita ikhlas hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang kita berbuat insya Allah ya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin balasan tersebut tidak spontanitas ya, di dunia langsung dibalas, tetapi bisa jadi balasan tersebut di akhirat. Bahkan Allah juga perintahkan kepada kita selaku umat manusia ya. Dikatakan karena manusia itu banyak problem, banyak masalah ya. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassholah. Ya. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan mengerjakan ibadah sholat. Ya. Memang penting ya, memang penting. Ya. Jadi kehidupan manusia itu semuanya tanpa terkecuali itu pasti ada problem, pasti ada masalah. Nah, kalau ada problem, ada masalah, jangan justru kita menjauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tadi sudah diperintahkan Allah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Nah, keterkaitan dengan kesabaran ini tentunya nggak ada batasnya. Ya, kita harus bersabar ya, dan bersabar, nggak ada batasnya. Ya, karena innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Lebih dari itu juga ada di dalam Al-Quran perintah supaya kita bersabar. Ya. Kalau sesekali kita membuka ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 200, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita hidup ini bersabar. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, perintah Allah supaya kita ini bersabar dalam hal apapun. Ya. Insya Allah dengan sabar, insya Allah ya, segala problematika, segala masalah, dan tentunya dengan sabar dan mengerjakan sholat, insya Allah ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan ya, jalan keluar dari berbagai problem ataupun berbagai masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak banyak sebagai pesan yang saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita akan hidup dan kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Karena hakikatnya kita juga sebagai manusia ingin menjadi orang yang baik. Ya. Ya, menurut pandangan orang-orang tertentu, orang baik itu adalah orang yang mampu merubah sikap atau pendiriannya dari yang tidak baik menjadi lebih baik, ataupun ya, mampu merubah pribadinya dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Tentunya kita semua berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk menjadi orang yang baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya, bukan orang lain. Itu saja, mudah-mudahan
kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin, sehingga hari demi hari yang kita lewati akan lebih baik dan lebih baik. Kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.